Baik, selamat pagi. Kembali bersama saya Shanti Putri, dan karena kita sudah masuk sesi kedua dan nampaknya sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat saja dulu terlebih dulu. Baik, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Nama Gus Maung. Pak Gus Maung dari Mayong ya. Silakan Bapak. Tidak salah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Oke, siap Dan ya. Ibu sahabat saya, Bapak Bedaleng. Rahajeng Rahayu. Rahajeng. Kang yang dari sini aja, dari Guntur. Kita kangen banget, lama tak pernah ketemu nih. Saya peniki ya. Situasi kondisi COVID-19 ini pandemi betul-betul sudah di dalam aspek kehidupan ini. Tidak bisa ngomong, tidak bisa berkutik, dikorak-koratakan sedikit di kehidupan kita, tidak keseluruhan dan ekonomi. Isu juga di pariwisata di Bali ini merupakan berbasis dunia. Tidak bisa ngomong, turun gratis, jalan bisa benar-benar sangat prihatin sekali. Bukan saja di Bali, itu sudah dunia ini. Ya, kita tidak bisa berkomentar apa. Sekarang bagaimana langkah-langkah kita upaya kita ini di dalam COVID-19 ini. Pemerintah bisa sudah berbagai cara upaya lakukan ini di dalam program-program salah satu program pemulihan ekonomi nasional. Ini yang perlu kita perjuangkan. Di sini program ini sudah ada dua dari pariwisata, saya dengar pariwisata satu lebaran hibah jadi berapa triliunan semacam ini salah di Bali. Dua program kredit yang di pariwisata diberikan 94 triliun. Ini juga banyak komentar yang kredit dengan bunga sangat ringan. Itu juga apakah ini pelaku-pelaku pariwisata ini mampu memberikan kredit yang ringan ini. Ada dua ini. Satu diberikan di program hibah, yang siki lagi satu program yang kayak ini. Ini sangat luar biasa pemerintah kita ini. Nah, perlu juga diketahui juga kita bersama Sidas Warga Beleling. Saya dengar Pandor Sosial Beleling. Saya bagi daerah mata. Hotel-hotel yang ada Beleling dari timur, dari mana ini. Iya, termasuk restoran, apalagi di Rawafina. Saya beberapa bantal sudah sepi sekali. Pada dalam liburan panjang ini, karena mereka liburan, saya dengar di pengeliburan Bangli yang itu sangat ramai, membludak, tapi 200% penuh. Gitu. Di Tanah Lot, juga ramai dulu ya, di 450, tapi 2.000-an lebih, 3.000 penuh. Sejari ini, apalagi di Bedugul dan sebagainya. Tapi saya lihat di Beleling, air panas, Banyuedang, dan tempat-tempat lain. Saya dengar informasi, ada sampai sedikit. Inilah keprihatinan kita diwajib. Tapi diwajib juga kedua pihak di Beleling jangan menyerah. Pemerintah Beleling yang berjibaku juga belah dinas pariwisata bagaimana Beleling ini bisa kecipratan ini. Kemana kita berlibur? Sejak kemarin ke Rawafina keliling-keliling, ya keliling termasuk di Banjar, ya ikut partisipasi mendorongkan ikut bisa bangkit pariwisata ini. Inilah kita perlu perhatikan ke depan. Saya harapkan Bapak Dewa laku apa diberikan oleh pemerintah ini memang persyaratan sangat ketat. Saya pertama nama hotel perusahaan, alamatnya, termasuk NPW, termasuk surat izin dan sebagainya ini harus dilampirkan apa diberikan pemerintah. Apa berlakukah surat izinnya ini jangan, kita harus ngerti para pelaku usaha ini Pak Dewi kepimpinan juga serba record berkiwah jadinya nih. Ya kita mudah-mudahan Pak Dewi bisa mengatasi persoalan ini. Anggota-anggota PHK yang betul-betul sangat dirundung keprihatinan kita bagaimana kita menjadi bisa dapat semua yang tidak dapat bagaimana jangan menangis dan kecewa ini dapat dipegang. Ini Pak Dinas juga sudah berikan
Santi. Santi. Terima kasih Pak Gusmong, dan di belakang Pak Gusmong kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya atau menyampaikan aspirasi di 23455, dan karena sudah ada langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi. Dengan Pak Gede di Panjianom. Pak Gede di Panjianom, silakan Bapak. Ya, jadi pertama kami masyarakat Buleleng berterima kasih atas kerja keras Dinas Pariwisata di bawah kepemimpinan Pak Agus, ya, sehingga program dana hibah kementerian ini bisa tersalurkan dengan baik di Kabupaten Buleleng. Tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu karena tadi di awal diungkapkan untuk Buleleng itu mendapat 13 miliar, sementara jumlah hotel dan restoran itu yang tadi diungkapkan yang sudah lolos administrasi awal itu sudah 260. Nah, bagaimana atau seberapa besar nominal yang akan diberikan kepada kepala pelaku pariwisata khususnya hotel dan restoran. Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua, karena ini dalam bentuk hibah, nah karena kita juga awam tentu khususnya di pariwisata ya, apa hibah-hibahan seperti ini, bagaimana proses pelaksanaannya nanti? Ya, apakah perlu SPG apa segala macam, karena juga di para pelaku pariwisata itu sangat awam ya perihal pengedian, apakah ini harus penggunaannya bisa mundur ke belakang ataupun biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama COVID ini bisa kita jadikan suatu pertanggungjawaban apa gimana. Jadi sehingga ke depan itu tidak timbul permasalahan dari pihak Dinas Pariwisata ataupun penerima hibah itu sendiri. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis, Pak Tunggu ya yang sudah memimpin PHRI selama beberapa periode ini. Salam sehat dan rahayu pada kami semua. Baik, terima kasih banyak Pak Gede dari Panjanom ya. Dan kembali Shanti buka juga di belakang Pak Gede. Baik, karena sudah ada langsung saja kita angkat. Ternyata banyak sekali respon juga dari masyarakat. Om Swastiastu, dengan siapa di mana? Arte Ariante. Arte Ariante. Arte Ariante. Rahayu Lajeng, Pak Narasumber. Rahajeng Rahayu Pak Arte. Pak Dewa. Nggih. Sehat selalu. Nggih. Rangun Sajet Jaya. Nggih. Bali kan memang sudah ya dikenal dunia kan gitu ya. Pariwisata. Kalau teman-teman keluar negeri pasti Balinya di mana Indonesia kan itu biasa itu. Nah, saya melihat waktu normal tuh Bali ini kan kontribusinya besar sekali ke APBN lewat airport dan sebagainya. Mungkin Pak Dewa tahu atau teman-teman di pariwisata tahu seberapa jauh persentase ke pusat gitu. Arum namanya, sudah semut berkumpul di gula, sekarang pahit. Nah, gimana kontribusi pusat sekarang kepada daerah, mudah-mudahan ini dari Pemda Provinsi Buleleng atau PRI dengan kondisi yang dialami mendapat perhatian khusus utama dari pusat. Nah, katakanlah hibah sekarang wajar itu diberikan kepada Bali. Jangan di waktu sakit tidak diperhatikan, waktu sehat kemudian memberi kontribusi sangat memberikan dampak ke APBN. Itu pertama Pak ya. Kedua, Kamis yang lalu saya senam di Pelabuhan Buleleng, ada 2 bus hadir, saya foto-foto itu. Saya tidak ikut berfoto. Dari Dandim Koramil itu mengawasi protokol kesehatan, dari staf Pemda juga ada. Itu promosi dari provinsi, mungkin pariwisata provinsi dari Kadis mungkin tahu tuh. Saya tanya, kelompok apa ini? Oh, ini kelompok promosi pariwisata Pak, untuk
seperti rekayasa foto dia mungkin diekspos bahwa Bali itu Buleleng DTW sudah kondisi ya aman, mungkin begitu bahasanya. Saya tidak tahu bagaimana teknisnya. Nah ini mungkin Buleleng saya tidak tahu apakah sudah ada entah buat kelompok atau kru atau relawan dari pariwisata untuk mengadakan ke daerah DTW dengan ya katakanlah rekayasa, tapi protokol kesehatan ditunjukkan. Jadi pakai masker, kemudian jarak cuci tangan, kemudian sarananya ditunjukkan untuk mendukung itu 4M itu atau 3M. Ini menjadi salah satu cara. Terakhir, saya sangat setuju apabila ada pertemuan-pertemuan sekarang dinas-dinas itu pariwisata adakan integrasi dengan sinkronisasi terintegrasi dengan dinas lain. Kalau ada pelatihan pertemuan di mana-mana, ya mungkin di desa, mungkin tempatnya tidak terisolir, baiklah kerjasama dengan hotel-hotel giliran. Pertemuan diadakan sana, menghidupkan hotel itu untuk ya mungkin makan atau ada apabila 2 hari diadakan kan ada tambahan untuk hotel-hotel itu. Sekian, terima kasih Om Satya. Baik, terima kasih Pak Narte Arianto, dan sudah 3 penanya yang masuk, kita tampung 3 penanya saja dulu untuk di sesi ini. Rasanya juga sudah banyak juga nih ya untuk menghabiskan 30 menit ini. Langsung saja kita bahas satu persatu, mulai dari Pak Gusmaung yang menanyakan sebenarnya kita tuh bisa berlibur kemana saja, dan juga bagaimana tentang orang-orang yang tidak mendapatkan ini, atau mungkin pelaku pariwisata yang belum mendapatkan ini. Mungkin dari dari Pak Kadis dulu ya yang ingin menjawab. Silakan. Terima kasih. Memang kita lihat di akhir ini, kalau kita bicara sebelum COVID, ini kan high season bulan-bulan ini. Jadi oke lah kita lepaskan itu, kita bicara hari ini dan ke depan. Memang kalau kita bicara kunjungan dibandingkan pada saat cuti kemarin itu kan ada libur ya, selama kurang lebih 3 harian, lumayan. Itu kunjungan ke Buleleng ada pengaruh signifikan. Kalau dibilang tidak ada sih kita terlalu mengecilkan kunjungan. Cuma dibandingkan dengan Denpasar, Badung, jauh memang dari kunjungan nih. Tapi kalau yang menginap pun masih kita bisa hitung dengan jari. Jadi kalau kita kunjungan kurang lebih kalau DTW yang memang punya ada ring 5 besar yang kita coba klaster, itu dalam 3 hari itu paling cuma sampai 1000-an pengunjung yang berkunjung. Setelah itu dia balik lagi. Seperti yang dibilang Pak Ketua Heri, tidak pernah menginap. Tapi itulah faktanya. Nah, kenapa di Denpasar dan Badung rame? Ya karena itu adalah tamu-tamu domestik yang memang dia itu selama liburan itu mencari zona-zona yang di Nusa Dua dan lain sebagainya. Jadi tingkat kunjungan di Denpasar dan menginapnya masih lebih tinggi memang dibandingkan. Persoalan itu yang harus kita cermati ke depan, kenapa dan lain sebagainya terhadap kunjungan di Buleleng. Kemudian yang terkait dengan hibah ini, memang Pemda itu pusat utama banyak sekali membantu Pemda Bali dengan program-program dari Kementerian Pariwisata Ekraf, seperti program-program yang memang padat karya. Kita banyak yang dapat program, tapi itu sifatnya stimulus. Stimulus itu artinya ya memberikan nafas kepada masyarakat kita yang terdampak, pelaku usaha. Dalam sekian hari, sekian minggu kan ada efek dampaknya. Itu stimulus pemerintah itu memang selalu yang bersifat stimulus dengan dana hibah pariwisata ini diberikan selama kurun waktu 4 bulan dari bulan September sampai dengan Desember. Harapannya bisa beroperasional tidak mati, makanya ada surat pernyataan masih beroperasi sampai bulan Agustus. Jadi satu itu untuk operasional, kedua untuk mengurangi PHK. Sehingga diharapkan tidak ada sebenarnya PHK yang di Buleleng. Dengan dana hibah ini mereka dipanggil kembali, kemudian dibayar kembali. Nah inilah dana ini sebenarnya untuk operasional dan mengurangi PHK yang di hotel dan restoran. Itu tujuan utama sekali. Nah, operasional untuk apa nanti tentu. Nah SPJ apa ada? Kami langsung aja menjawab yang pertanyaan nomor 3 itu. Ya setiap bantuan pasti ada pertanggungjawaban lah. Kan tidak mungkin tidak ada SPJ dan lain sebagainya. Nah tentu SPJ-nya sangat simpel, nanti kita bicara sudah teknis ini. Tapi tahapan-tahapan pencairan, ini memang cairnya 2 tahap ini. Yang pertama 50% di tahap awal, diterima oleh penerima nanti sesuai dengan SK Pak Bupati, berapa hotel, kalau memang nanti 260 itu lolos semuanya, berarti sebanyak itulah yang menerima. Kemudian nanti ada perjanjian yang ditandatangani oleh
kepala daerah dengan penerima. Ada beberapa poin persyaratan klausul yang memang harus dipenuhi di saat dia menerima, peruntukannya dan lain sebagainya, dan pertanggungjawabannya. Nah itu setelah nanti cair, mereka mempertanggungjawabkan, kita amprah lagi yang kedua. Dan ini kita percepatan karena di Desember itu ada cuti bersama yang memang panjang, sehingga proses pencairan kita ini sebenarnya ngegas terus saya ini sama Pak Ferry, bagaimana caranya kita percepat, sehingga kita buatkan SK penerima, sudah kita proses dah semua tahapan itu. Sehingga harapan kami di pertengahan November ini semua sudah masuk amprah pertama, yang sebanyak 50%. Dari 13M itu 50% berarti realisasinya mungkin 6,5 dulu. Itu di SPJ-kan, kita semua mau SPJ-kan, termasuk yang 30%. Kemudian itu masuk, simpel saja SPJ-nya, kalau operasional untuk apa, nanti ada notulen dan sebagainya, nanti kita berikan penjelasan secara teknis. Kemudian kita ajukan lagi amprah berikutnya. Diharapkan pertengahan Desember, paling lambat tanggal 23, itu amprah-amprah duit yang ada di kas Pemda, ya, karena transfernya lewat pemerintah daerah, itu harus sudah kita mohonkan. Nanti kalau itu sampai tidak terpenuhi, ya tidak bisa diamprah, ya dana hibah ini bisa tidak termaksimalkan. Jadi kita mengejar terus ini. Lalu dari Pak Gede, apakah dari Pak Dewa apakah ada ada tambahan lagi untuk penjelasan dari? Jadi terima kasih pada Pak Gus Mau. Pak Gede Seneng ini namanya. Gede Seneng. Oke, berarti ini sudah. Pak Gede Seneng. Dan yang ketiga lah Pak Arte. Jadi saya rangkum saja. Jadi Pak Gusmo dan Pak Arte, terima kasih atas keprihatinannya juga terhadap kami dalam situasi seperti ini. Jadi tadi saya tambahkan Pak Kadis, ada istilah kunjungan dan ada istilah stay. Jadi itu beda. Jadi kalau kunjungan itu pasti wisatawan itu bertujuan untuk mengunjungi destinasi. Jadi lebih kepada destinasi. Nah, oleh karena itulah sekarang di Indonesia kan ada 10 destinasi baru, Bali baru. Jadi Bali baru. Nah, yang prioritas. Nah, kami harapkan di Buleleng, sekarang ada Pak Kadis juga, biar adalah destinasi yang super prioritas. Karena dengan destinasi super prioritas itu akan menambah magnet untuk wisatawan datang ke suatu daerah. Nah, kita nanti kelompokkan, tentu ini duduk bersama, pelaku pariwisata, pemerintah, dan DPRD juga. Jadi mana-mana yang kita nanti golongkan super prioritas, anggarkan. Jadi tidak perlu kita banyak, sedikit tapi super prioritas yang jadi magnet, yang akan bisa mendatangkan ribuan bahkan jutaan wisatawan. Memang cuti kemarin itu kan wisatawan domestik, ya domainnya domestik itu, sukanya domestik itu kan keramaian dia, mall gitu kan. Nah, kita tahu bahwa mall-mall itu kan banyak ada di Bali Selatan, jadi keramaian. Di domestik itu suka keramaian. Oleh karena itu wajar saja di Bali Selatan itu ada destinasi magnet-magnet. Tapi kalau wisatawan mancanegara, Buleleng ini tidak kalah alamnya, luar biasa. Negara gunung itu memang konsep. Betul-betul. Nanti kita tinggal mempoles, menggarap, dan memberikan kesempurnaan sehingga akan menjadi magnet itu. Jadi betul kalau kunjungan itu ada beberapa. Nah, kalau stay itu memang ada satu hotel yang 100%. Tingkat huniannya kemarin satu hotel di Lopina 100%. Iya, kan itu tingkat huniannya 100% di dalam kurun 3 hari. Nah, untuk kunjungan sih betul-betul. Tapi ada stay untuk tingkat okupansinya 0%. Karena itu pangsa-pasarnya asing, mancanegara. Selama ini kan mancanegara belum ada yang datang. Justru yang dari mancanegara yang mencari tempat-tempat sepi mungkin seperti itu ya. Mestinya itu. Jadi kalau mancanegara banyak datang, Buleleng pasti kecipratan. Nah, kemudian saya tambahkan Pak. Jadi proses sekarang ini kan masih proses pendataan calon penerima dana hibah. Siapa-siapa, persyaratannya dan sebagainya. Untuk berapa dapat, mungkin Pak Adis saya tambahkan, itu kan berdasarkan besar setoran PHR yang diberikan. Itu kan ada rumusnya. Mungkin kita langsung tambahkan ya. Untuk kita ingat, tadi kalau bicara berapa sih pelaku usahanya dapat, itu memang ada rumus-rumusnya. Yang nanti setelah kita SK-kan dengan Pak Bupati baru tertuang dia. Misalnya Hotel A, kontribusi pendapatan pajaknya terhadap PAD berapa besarannya, kemudian dibagi pembagi.
Oke. Jadi berapa orang yang akan membagi, jumlahnya setoran pajak itu berapa? Katakanlah misal 30M dari 260 itu kan. Itu berapa dia setoran per tahun 2019? Dibagi jumlah pembagi dapat persentase dikalikan ada rumus. Oke, berarti ada Jadi rumus ada tersendiri. persentase, dia tidak mungkin akan melebihi, dia bayar pajak katakanlah 1 juta. Tidak mungkin akan menerima nanti 2 juta gitu, itu kata kasarnya. Berarti disesuaikan Itu dengan pemerintah pajaknya sudah juga. jeli menghitung dengan proses itu. Jadi tidak, ini proporsional betul, kita tidak akan menambah melebihkan apalagi kedekatan, tidak ada. Yang jelas ini memang pure dia dapat sesuai dengan hak dan regulasi. Jadi saya berpegang pada regulasi saja. Tidak kedekatan, tidak apa. Kalau regulasi memungkinkan, walaupun dapat 50.000 pun kita akan berikan, asal dia mau. Ya, hitung-hitungannya kan sebegitu, itu udah formulasi. Oke, berarti kembali sudah ada rumusnya dan sesuai juga dengan pajak yang semua dibayar. dihitung oleh Menteri seperti Keuangan itu ya. itu. Nah, kemudian saya tambahkan juga, jadi masalah mekanisme pertanggungjawaban yang saya baca, mungkin teman-teman itu ada surat keputusan Menteri itu, silakanlah baca dari pasal 15 ke atas itu sudah jelas di sana. Nanti pertanggungjawabannya sudah pasti, tadi SPJ pasti ada. Nanti akan ada nota perjanjian Bupati dengan pihak penerima hotel dan restoran. Mungkin itu nanti fase berikutnya. Nanti fase berikutnya lah kita panggil, kalau sudah mereka masuk SK, kita akan kembali, kita akan undang lagi untuk melengkapi persiapan dia nerima uang. Ini kan persiapan masuk dulu. Prosesnya gitu. Ya, untuk Pak Arte, jadi keprihatinan betul saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Bupati untuk kegiatan-kegiatan apapun, mungkin bisa seperti tadi saya sampaikan mengundang mungkin pertanian gitu misalnya. Tolong di Buleleng ini kan pertanian lagi sedang gini, mungkin ada pertemuan apa, pelatihan apa. Jadi kan hotel bisa kecipratan. Cuman seperti tadi, karena COVID gitu, protokol kesehatan kembali lagi ya, seperti makan buah simalakama. Olahraga juga mesti itu jangan diremehkan. Kemarin ada lomba renang tingkat nasional. Jadi City Hotel penuh itu semua dalam kurun 3 hari. Jadi peran KONI di sini juga terima kasih. Jadi untuk kegiatan-kegiatan olahraga juga mendatangkan wisatawan bisa juga. Jadi sambil dia olahraga prestasi juga dia memerlukan akomodasi. Saya rasa itu terkait juga dengan masukan dari Pak Arte. Kita memang sudah programkan masukan dari teman-teman pelaku pariwisata untuk ke depan. Jadi SKPD yang punya anggaran untuk rapat-rapat disarankan kalau bisa mempergunakan teman-teman di hotel sehingga dia bisa itu sudah ada masukan dari PHRI, dan ke depan Bapak Bupati juga sudah mengupayakan untuk mengkondisikan seperti itu. Jadi semua biar bisa hidup lah dalam kondisi begini, karena kita tidak tahu kapan berakhirnya ini. Termasuk kami di Dinas Pariwisata juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya juga hotel kita. Jadi kami sangat mendukunglah program-program teman-teman biar bisa juga beroperasional. Intinya seminimal apapun kegiatan di instansi, walaupun budgetnya rendah, kita silahkan. Yang penting dia mau menerima dengan budget itu gitu. Hotel dan restoran mau menerima. Gitu, Oke, berarti kembali lagi itu kepada pelakunya lagi seperti itu ya. Dan mungkin tadi sudah sempat disinggung juga bahwa pelaku pariwisata itu juga bisa melihat tentang peraturan yang ada. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali di mana mereka bisa melihat peraturan tersebut? Oh, tentu. Ada websitenya kah atau mungkin ada? Ada. Jadi seperti tadi saya sampaikan itu keputusan ya kalau menyangkut masalah peraturan kan dari pemerintah dalam ini Dinas Pariwisata. Tapi kami dari calon penerima dana hibah kami tahu. Tapi dengan link surat keputusan Menteri itu kita baca seperti tadi, itu jelas semua. Berarti sudah bisa dilihat di website manapun. Jadi seperti itu sudah kita sosialisasikan. Dan sekarang dunia IT kan, kita tidak mungkin membilang ini langsung dari door to door. Jadi kita berarti, link ini coba dibuka, sama-sama membaca lah. Karena kita kan. Mungkin bisa dijelaskan juga keyword untuk mencarinya itu atau kata kunci untuk mencari hal tersebut, aturan tersebut, agar nanti juga dari masyarakat yang mendengarkan, agar bisa juga langsung mencari tahu tentang di WA sudah ada. Ya, jadi kita itu kan mungkin di link langsung aja dibuka anunya di Google atau di untuk berarti mencari bisa langsung dicari iya, di dengan keputusan keyword yang ada ya. Gini, keputusan Menteri Pariwisata terkait dana hibah pariwisata itu klik sudah muncul sudah muncul itu. Oke, berarti bagi pemirsa Radio Guntur yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai aturan ini, bisa langsung mencarinya di website manapun karena itu sudah tertera dengan jelas seperti itu ya. Dan tentu sebelum ditutup Mbak Santi, kita juga punya waktu sehingga dalam minggu ini kami akan menerbitkan SK Pak Bupati dengan calon penerima yang sudah kita close.
Jadi kalau memang yang lambat kita sudah perpanjang lagi, kita juga dibatasi oleh waktu kan karena proses-proses regulasi, maka ya tentu seberapa yang memang bisa itulah yang kita akan realisasi. Oke, karena tidak terasa juga sudah 1 jam, padahal untuk membicarakan mengenai pariwisata ini sangat banyak dan sangat luas. Namun sayang sekali karena kita keterbatasan waktu dan sudah 1 jam juga kita bersama. Mungkin sebelum benar-benar mengakhiri ada closing statement yang ingin disampaikan dari Pak Sudamo mungkin terlebih dahulu. Karena kita temanya adalah hibah pariwisata, maka tentu yang menerima itu di sisi kami dari pemerintah daerah adalah sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan dalam Juknis. Jadi hal-hal yang sifatnya pemikiran yang ada yang tidak baik dan sebagainya terkait dengan dana hibah ini sama sekali kami mohon jangan seperti itulah. Jadi kedekatan apalagi dan sebagainya kami sama sekali tidak pernah berpikir itu. Yang pantas dan berhak sesuai aturan terima pasti akan kami upayakan menerima. Jadi untuk kelangsungan operasional teman-teman di industri hotel dan restoran. Baik, terima kasih Bapak. Kembali lanjut lagi ke Pak Dewo Dipe. Ada yang ingin disampaikan mengenai closing statement untuk kali ini? Untuk kita ketahui bersama bahwa situasi pandemi COVID-19 ini betul-betul merasakan terutama di pelaku pariwisata. Jadi mohon kita harus tetap bersabar, semangat. Dan untuk dana hibah ini karena berkenaan dengan masalah keuangan, perlu pemerintah daerah kehati-hatian di dalam memberikan dana hibah ini kepada calon. Untuk itu, mari kita bersama-sama selaku calon penerima dana hibah untuk selalu tetap berpikir positif, jaga emosi. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mari kita tanyakan kepada Dinas Pariwisata dan kami di PHRI. Saya rasa itu aja. Om Santi, Om tetap semangat. Terima kasih, tetap semangat tidak selalu berpikir positif. Baik, tidak terasa juga kembali Shanti ingatkan juga karena sudah 1 jam bersama. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah bergabung di 23455 untuk menyampaikan aspirasi dan juga pertanyaannya terkait topik kita kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah bersedia hadir di Studio Gempol 38, dan bagi Anda yang mungkin terlewat pada sesi 1 maupun sesi 2, tenang saja karena kami juga akan menyajikan siaran ini di channel YouTube-nya Radio Guntur. Jadi untuk Anda yang mungkin juga ingin bertanya bisa langsung disampaikan di kolom komentar, dan nanti juga itu akan kami sampaikan ke narasumber kita kali ini. Baik, karena sudah 1 jam, Shanti juga harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.